Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ularehan. Kali ini kita akan membahas ringkasan dari pertemuan 15 yang mana ini adalah video ke-7 dari 7 yang telah dibuat video ini. Di pertemuan 15 kita membahas tentang transfer data paralel antarmuka digital. Oke. Langsung saja kita menuju ke bahasannya. Jadi, transfer data paralel antarmuka digital, salah satu fungsi dari mikroprosesor adalah untuk melakukan pemrosesan terhadap data, baik berupa operasi matematika maupun logika. Data tersebut merupakan data digital yang berasal dari memori maupun port yang diambil atau disimpan. Kedua komponen tersebut dengan instruksi MOV in dan out serta memanfaatkan jalur-jalur bus yang kendali, yaitu RD dan WR. Mekanisme transfer data melibatkan dua pihak, yaitu pengirim dan penerima. Agar tidak bisa terjadi kesalahan dalam pemindahan data, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut. Oke. Mode transfer data paralel terdapat 4 mode. Itu sederhana dengan strabel, jabat tangan tunggal, ganda. Jadi dia ada input dan output sederhana. Mode ini digunakan untuk transfer data dari atau ke perangkat yang sudah siap kapan saja, dan data akan ditulis ke perangkat tersebut. Dia selalu siap untuk menerima data. Contohnya adalah ketika kita hendak menulis ke perangkat display sederhana seperti lampu LED, 7 segment, dan lain-lain, yang selalu siap menerima data. Ditampilkan diagram waktu untuk mode ini, di mana sumbu mendatar adalah waktu, sedangkan sumbu vertikal adalah nilai banner. Garis yang bersilangan pada data menunjukkan perubahan data yang dapat terjadi di mana saja pada sumbu waktu. Artinya, data yang valid dapat diberikan untuk ditulis ke atau tersedia untuk dibaca perangkat luar kapan saja. Tidak ada sinyal yang lain menunjukkan bahwa waktu perubahan data tersebut tidak dipengaruhi ditentukan oleh sinyal lain. Apabila perangkat tidak selalu siap menerima atau menyediakan data, maka transfer data sederhana tidak dapat dilakukan. Jika data dikirimkan oleh mikroprosesor ketika perangkat yang ditulis tidak siap, maka data tersebut tidak akan diterima oleh perangkat tersebut atau dapat dikenakan data tersebut hilang. Input dan output sederhana dengan strobel. Untuk mengatasi kelemahan transfer data sederhana di atas, sebuah sinyal strobel dimanfaatkan untuk menandai kapan data yang valid tersedia. Apabila mikroprosesor hendak mengambil data dari suatu perangkat luar, maka pertama-tama dia harus memeriksa dulu nilai sinyal strobe yang diberikan oleh perangkat tadi. Apakah sinyal tersebut aktif atau tidak? Jika sinyal strobe tersebut aktif, dalam hal ini bernilai rendah, maka mikroprosesor dapat mengambilkan data yang ada karena data yang sudah tersedia. Namun apabila mikroprosesor mengetahui sinyal tersebut tidak aktif, dalam hal ini bernilai tinggi, maka dia tidak boleh mengambil data karena nilai data tidak valid. Mikroprosesor dapat menunggu atau mengerjakan hal lain, kemudian memeriksa STB lagi sampai nilainya aktif, dan ketika itu data baru bisa diambil atau ditransfer. Dalam hal ini mikroprosesor menggunakan cara polling STB. Dapat juga dihubungkan ke INTR atau IRQ untuk memanggilkan sinyal permintaan interupsi. Contohnya pada koneksi keyboard ke sistem mikroprosesor, jika sebuah tombol di keyboard ditekan, maka rangkaian di dalamnya akan memberikan sebuah nilai yang sesuai dengan tombol yang ke dalam buffer keyboard yang dihubungkan dengan bus data. Selanjutnya, keyboard juga mengaktifkan sebuah sinyal yang berfungsi sebagai strobe yang dihubungkan di sinyal interupsi.
biasanya ditekan IRQ 3. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga ini transfer data jabat tangan tunggal. Mode transfer dapat sederhana dengan stroke masih menyemai kelemahan meskipun tidak menerima atau data mengetahui kapan adanya data valid. Namun pihak pengirim tidak mampu mengetahui apakah data yang disediakan sudah diambil oleh penerima atau belum. Komponen pengirim data mempengaruhi waktu untuk memperingatkan bahwa data sudah kembali, yaitu dalam waktu tertentu, misalnya sekian mikrodetik. Dianggap data sudah kembali, sehingga dia boleh menaikkan sinyal strobe dan mempersiapkan data berikutnya. Terdapat dua kesalahan yang mungkin terjadi. Pertama, ada kemungkinan data hilang atau tidak kembali. Pada kasus mekanisme polling, jika sinyal strobe sudah terlanjur dinaikkan, mikroprosesor melakukan pemeriksaan sinyal tersebut, maka mikroprosesor akan menganggap data yang valid belum tersedia. Padahal, sebenarnya data tersebut sudah tersedia. Mikroprosesor melakukan polling ke komponen tersebut sehingga data akan hilang karena data tersebut belum diambil oleh mikroprosesor, sementara data berikutnya sudah disiapkan lagi oleh komponen pengirim data. Kesalahan kedua yaitu memungkinkan sebuah data yang valid akan diambil lebih dari sekali oleh penerima data. Ketika mikroprosesor menerima komponen tersebut dan mendapatkan sinyal strobe aktif, maka data akan diambil apabila waktu aktifnya strobe relatif lama. Maka pada saat polling berikutnya ke komponen tersebut, mikroprosesor masih mendapatkan sinyal strobe aktif. Oleh karena itu, data tersebut akan diambil kembali. Pada beberapa kasus, terambilnya sebuah data sebanyak lebih dari sekali tidak mempunyai efek yang besar, tetapi pada kebanyakan hal ini dapat berakibat fatal. Misalnya pada transfer antara dua komputer atau koneksi melalui modem. Oke, yang terakhir ini yang keempat, transfer data jabat tangan ganda meskipun dengan menggunakan jabat tangan tunggal, kemungkinan data terambil lebih dari sekali dapat dihilangkan. Pada beberapa kasus, masih ada kemungkinan data akan hilang. Hal ini terjadi apabila ketika pihak pengirim masuk ke data jalur data, ternyata pihak penerima belum siap. Kemungkinan lain adalah apabila jalur data dipakai oleh penerima. Programmable Pre-HAR interface syarat yang diperlukan oleh mode jabat dengan tangan baik tunggal maupun ganda apabila kemampuan untuk melakukan percakapan baik oleh pihak pengirim maupun penerima data. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan pihak pengirim untuk mengaktifkan sinyal strobe dan mengaktifkan aktif setidaknya sinyal knowledge dan sebaliknya kemampuan pihak penerima untuk mendeteksi aktivitas tidaknya sinyal strobe dan mengaktifkan sinyal knowledge. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan sehingga dapat dipergunakan untuk membantu mikroprosesor atau komponen yang kita rancang untuk melakukan transfer data dengan mode jabat tangan. Komponen tersebut adalah IFC PPI Programmable Pre-HAL Interface 8255 pada gambar 7.5 menunjukkan posisi PPI 8255 dalam membantu mikroprosesor melakukan transfer data dengan sebuah perangkap luar. Di bagian 8255 terdapat bus data interface selebar 8 bit yang digunakan untuk melewati data dari D0, D7 ke port A, B, C atau sebaliknya. Apabila sebuah port dijadikan input, maka aliran data terjadi dari port ke D0, D7. Sebaliknya, jika sebuah port dijadikan output, maka aliran data yang terjadi adalah dari D0, D7 ke port. Area data ditentukan oleh key WR dan WR diaktifkan untuk mengirim data ke port dan RD dilakukan untuk mengambil data dari port yang dituju pilih dengan menggunakan kombinasi AI dan AO. Sedangkan CS yang dihubungkan oleh decoder alamat biasanya menunjukkan ke dalam dasar address. Ini contohnya jika alamat dari dasar decoder adalah alamat menunjukkan ke alamat port H340, maka alamat port A adalah H340, port B H341, port C H342, dan CW adalah H343CW atau kata kendali dalam register dalam 8255 yang dipergunakan untuk memprogram operasi dari 8255. Oke.
Sekian dulu dari saya, Muhammad Rehan. Terima kasih untuk kesempatannya, kalian bisa hadir untuk mendengarkan saya merangkum mikroprosesor dalam pertemuan ke-15 ini dan video terakhir ini. Semoga kita selalu sehat, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.